Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatulisan di channel aku Rafatulisan dan episode My dari 3. Di topik kali ini saya akan menjelaskan kriteria mengenai persaingan sengit antara penggemar kartun yang menjadi garis sinetron melawan penggemar sinetron yang menjadi garis kartun. Jadi gini, sinetron kartun merupakan dua program TV yang saat ini tuh menjadi polemik. Jadi orang-orang tuh biasanya tuh zaman dulu kan bervariasi ya. Dari 90-an sampai tahun 2000-an tuh kan sinetron kartun tuh kan selalu bervariasi dengan beragam genre, tapi udah diselenggarakan setiap harinya. Namun seiring perkembangan teknologi zaman pertelevisian itu sudah semakin agak berubah. Misalnya nih, sejujurnya ini pengalaman aku banget dari sejak tahun 2007 ini saya belum beda ke sini. Saya tuh terbiasa nonton kartun setiap hari pulang sekolah. Namun lambat laun ketika menjak SMP bisa nonton sinetron, tapi yang favorit aku aja, bukan semuanya. Jadi dari sekitar tahun 2012 sampai 2016 itu jadi berubah. Ini kenapa? Karena perkembangan sinetron zaman sekarang tuh sudah berubah guys, seperti halnya dengan tersebut. Memang sebenarnya sinetron itu berawal dari sejak tahun 1990-an di TVRI. Kemudian merebak ke stasiun-stasiun swasta lainnya seperti RCTI, SCTV, MSTV, Indosiar, terus Antv, TransTV, Trans7, JTV, bahkan sampai ke yang bersifat yang termuda adalah Net dan RTV. Namun tanpa disadari seiring perkembangan era itu berubah tuh ada beberapa televisi yang sempat harus melewatkan diri dari sinetron, misalnya JTV yang baru tahun ini tuh kan merehat sebentar. Tapi sebenarnya dari tahun 2000 ini guys, jadi sinetron tuh beragam genre, ada drama, komedi, remaja, tapi sebenarnya saya makan web series. Nah, namun ada juga yang berpendapat bahwa ada tayangan kartun yang saat ini tuh jumlahnya nggak dibatasi oleh sudut tertentu. Misalnya di RTV itu banyak banget. Seperti hal yang kita lihat di beberapa info sosial media menyebutkan bahwa RTV jadi salah satu-satunya stasiun televisi Indonesia yang banyak menayangkan siaran kartun. Biasanya tuh kalau yang paling banyak itu tuh kan di TV parabola seperti di Mentari TV ataupun Kids TV untuk arah media group, atau dengan IndiHome seperti IndiKids. Sementara yang dari barat lainnya tuh seperti Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon. Tapi sebenarnya kenapa hal itu lumrahnya sekarang di sana tidak zaman lagi? Karena semenjak era Disney Hotstar mulai beredar di aplikasi, sedang animasi televisi nasional terpaksa harus dihentikan menamatkan persiarannya pada akhir tahun 2021. Oktober maksudnya. Di awal Oktober 2021 sebetulnya Disney Channel arahan baik Disney Channel, Press House Disney Junior dan EXT terpaksa tutup itu hanya untuk di negara benua Asia Tenggara. Jadi mau tidak mau tuh, jadi hal ini menyebabkan baik tuh film atau serang animasinya pun tidak pernah ditayangkan lagi di TV ya. Jadi makanya tuh mengambil haknya dalam rangka memperingati hari 100 tahun Disney Pictures ya. Emang sih, karena kan tahun 1923 itu Disney hanya berdiri, menyusul kemudian ke Warner Bros sampai akhirnya ini. Jadi gini guys, sebenarnya ada beberapa polemik mengatakan bahwa ada penggemar kartun bergaris sinetron itu karena alasan gini. Karena mereka mendukung sinetron itu tuh merupakan tayangan yang gak berfaedah ya, seperti halnya perselingkuhan, kerusakan keluarga, atau biasanya kan disebut broken family ya. Broken family itu sering terjadi di beberapa judul sinetron yang pernah tayangkan di TV. Kebanyakan yang bertemakan cinta atau pengaruh FTV yang bertemakan perselingkuhan itu sebenarnya mulai merebak sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 ya. Kenapa? Saat itu di tahun 10 tahun silam, di tahun 2013, MNC TV dan Indosiar itu sama-sama kompak dalam memproduksi FTV bertemakan perselingkuhan dengan judul yang konsep yang berbeda ya. Karena kenapa saat itu Manos Mujabi sang produser MD Entertainment dan Sonya Mokalu sebagai produser MKF atau Berkreasi Films saling bekerja sama dan corporate, sehingga meskipun terlihat di dunia perfilmannya Manos dianggap rival yang baik bagi Sudev Singh yang sekarang tuh sampai sekarang masih menjabat sebagai produser screenplay. Ya oke, jadi kita lihat dari beberapa tahun kebelakangan ini, alasan mereka mendukung jika sekelas itu karena ada karena pengaruh buruk yang nyata. Bisa contoh kebanyakan anak sekolah tuh ketimbang menonton sinetron ketimbang ini. Karena menganggap mereka tuh terlalu kecil, menganggap tidak seperti anak kecil oleh asal orang tuanya. Mungkin sih orang tua tuh kan tugasnya mengarahkan anak dengan benar, begitu pendidikan atau agama. Boleh sih mendengarkan ceramah, itu hal yang biasa. Tapi prinsip kartunnya sama sekarang tuh hanya berlangsung di RTV, ditekatkan sekali lagi ya. Oke, kemudian kita beralih ke alasan kedua ya. Alasan kedua, tayangan sinetron itu bisa merusak moral. Jadi ada yang mengatakan bahwa penggemar kartun itu mendukung karena
mengatakan sinetron itu tayangan yang gak bermoral ataupun gak bermutu. Itu kan bersering kali di media sosial. Itu kenapa? Karena ini berapa alasannya itu takut khawatir ketika dewasa orang tua anak-anak pun akan terbawa pengaruh jurumus hal-hal negatif. Itu berapa dua alasannya ya. Kemudian sedangkan penggemar sinetron yang mendukung garis keras satu ini juga mengatakan memiliki alasan bahwa kartun itu dianggap nggak lazim atau karena memprotesan. Yang pertama adalah gini, karena itu oleh KPI. KPI sebenarnya merupakan lembaga bukan atau mentor, tapi tugas mengatur dan mengawasi program tersebut agar terjadi hal pengaruh negatif. Tapi kita yang merasa lebih muda itu kita kadang merasa menonton kartun itu berbagai alasannya karena ingin nostalgia, bagi yang baru atau yang lama, ataupun kesulitan lainnya fatal lain itu sering di skip. Skip yang terlalu berlebihan itu merupakan mempengaruhi pendapat buruk ya jika terus menerus, seperti stres, seperti masa emosional, ataupun merasa lebih dirinya itu tidak berguna. Ya seperti kita lihat, kita kesulitan bernostalgia itu karena berapa alasan. Karena lebih sering dicari di YouTube ataupun cari di DVD, meskipun resiko yang di YouTube itu juga banget tidak baik karena mengakibatkan keterbatasan waktu untuk tidak menyadari ada waktunya belajar dan bermain. Terus kemudian yang kedua, alasan yang kedua karena kartun itu dianggap seperti anak kecil. Ya memang sih kartun itu kan merupakan tayangan khusus yang paling aman untuk anak-anak. Tapi penggemar sinetron mulai kartun tersebut tuh dikatain kata-kata seperti bocil, tapi bukan begitu cara memperlakukan seperti tidak baik guys di sosmed. Jadi penggemar kartun sinetron itu merasa kartun itu tidak berguna. Jadi itulah beberapa alasan penting ya. Nah yang menjelaskan kedua lainnya adalah selain kartun itu juga mengakibatkan gini, iklannya berkepanjangan. Mungkin di vlog berikut ya tentang cara mengatasi Madbrain protein bagaimana tentang sikap sabar. Mungkin ada yang beranggapan selama menayangkan kartun iklannya terlalu panjang untuk pendek. Iya sih, emang sudah lumrahnya bagi di Indonesia itu menaikkan iklannya itu kan tergantung durasi panjang pendek. Tapi durasi terpanjang dari penayangan iklan tersebut adalah sekitar minimal 10 sampai 15 menit. Itulah yang membuat mereka tuh merasa tidak sabaran untuk menayangkan iklan tersebut dianggap sehingga beralih ke sinetron. Jadi banyak seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana favorit kalian paling suka? Penggemar sinetron yang menjadi garis keras kartun apa penggemar kartun yang menjadi garis sinetron? Nah ini pertanyaan ini akan dijawab untuk di Futura and Tips ya. Cara memilihnya bagaimana? Yang penting jawabannya adalah mungkin ini alasannya adalah karena ingin memperebutkan share rating TV hari terbaik. Seperti kita beberapa tahun sekarang ini, sinetron masih mendominasi tayangan kartun di posisi keempat. Ya seperti kalian bisa cek di website di Instagram Sobat TV ID untuk melihat ratingnya ya. Kenapa saya menjelaskan alasan kepada aku kenapa itu bisa terjadi. Oke, video kali ini semoga bisa bermanfaat dan juga seperti follow media sosial media aku, komen dan aku di sini untuk lebih tahu bagaimana apa pendapat dari kalian mengenai persaingan sengit antara penggemar kartun dari garis keras sinetron dan penggemar kartun melawan penggemar sinetron dari garis keras kartun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.